Selamat sore jemaat GBI Agrave yang saya kasih dalam Tuhan. Maranatha. Di beberapa tempat ada banjir gitu ya, tapi tidak ada halangan bagi kita yang bisa datang dan kita berkumpul di tempat ini, dan puji Tuhan kita bisa memulai kebaktian sore di sini dan saatnya kita merenungkan firman Tuhan. Dan saya berterima kasih kepada Gembala GBI Agrave dan jemaat sekalian yang sudah mengizinkan saya menyampaikan firman Tuhan hari ini di sini. Terima kasih, dan mari Bapak Ibu sekalian, saya ajak kita untuk merenungkan firman Tuhan, dan saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita yang terambil dari kitab Keluaran. Kitab Keluaran pasal 32. Tadinya saya berencana mengajak kita membaca satu pasal ini. Saya hitung-hitung ayatnya 35 ayat. Panjang sekali. Tapi saya pikir mungkin kita tidak asing kisah ini, tentunya ini kisah anak lembu emas ya. Dan saya mengajak kita membaca ini yang kalimat beberapa ayat terakhir ya, ayat 30 sampai pasal 33 ayat 3. Jadi kita akan membaca kitab Keluaran pasal 32 ayat 30 sampai pasal 33 ayat 3. Baik, kalau kita sudah menemukan ayat ini, mari saya ajak kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Keesokan hari berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Kamu ini telah berbuat dosa besar, tetapi sekarang aku akan naik menghadap Tuhan. Mungkin aku akan dapat mengadakan pendamaian karena dosamu itu." Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka. Tetapi sekarang kiranya Engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah Kau tulis. Tetapi firman Tuhan, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Tetapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah kusebutkan kepadamu. Akan berjalan malaikatku di depanmu, tetapi pada hari pembalasanku itu, aku akan membalaskan dosa mereka kepada mereka. Demikianlah Tuhan menulahi bangsa itu, karena mereka telah menyuruh membuat anak lembu buatan Harun itu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dengan demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau." Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan hidup ini, dan terlebih lagi
Kami terus bersyukur untuk keselamatan jiwa kami. Kami bersyukur karena Engkau telah mati menggantikan dosa kami. Lebih-lebih lagi Tuhan, pada kesempatan ini kami berkumpul sebagai jemaat tubuh Tuhan. Dan saat ini juga kami mau merenungkan firman-Mu yang suci ini. Tolonglah kami ya Tuhan, Engkau yang mengajar kami, Roh Kudus-Mu yang menerangi pikiran kami, dan biarlah firman Tuhan hari ini menjadi berkat rohani yang baik bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan, kami mohon pimpinan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul khotbah saya hari ini adalah keinginan hati seorang hamba untuk umat Allah. Jadi judul khotbah saya hari ini ialah keinginan hati seorang hamba untuk umat Allah. Saya mau mengajak kita membuka 1 Korintus. Pasal 7 ayat 23. Baiklah, kita baca sama-sama ayat ini. 1 Korintus pasal 7 ayat 23. 1, 2, 3. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Kalau di ayat 22 dibilang, sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Kamu telah dibeli, harganya sudah lunas, tidak dicicil, tapi sudah lunas. Lunas dibayar di atas kayu salib, tak boleh ditambah, tidak boleh dikurang, cukup. Maka kalau sudah lunas dibayar, maka kamu jangan lagi menjadi hamba manusia, melainkan menjadi hamba Tuhan. Semua orang yang telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya adalah hamba Tuhan. Begitu. Bukan yang hanya duduk di kelas bangku kuliah gitu ya. Tapi semua yang telah dibeli, kalau kira-kira kamu sudah lunas dibayar di atas kayu salib, berarti kamu hamba Tuhan. Kalau masih belum, masih nyicil, itu berarti belum lunas gitu ya. Apa yang saya maksudkan di sini, saudara, sebelum kita membahas Keluaran pasal 32 tentang Musa di sini, bahwa saya mengajak kita untuk bersepakat bersama bahwa semua orang percaya adalah hamba Tuhan. Amin. Dan di kisah Musa dan Israel di sini, di kitab Keluaran ini, kisahnya tentang umat Tuhan yang dipimpin oleh hamba Tuhan. Hamba Tuhan, ya maksudnya spesial di sini ada Musa. Dan sebenarnya umat Israel saat itu adalah TPDK juga dan hamba-hamba Tuhan juga. Tetapi yang ingin saya bagikan kepada kita hari ini adalah teladan seorang Musa yang memberikan contoh kepada kita bagaimana Musa memiliki keinginan hati kepada umat milik kepunyaan Tuhan. Saya mau mengajak kita untuk melihat beberapa poin di sini. Di kitab Keluaran pasal 32 tadi, ini adalah kisah di mana Musa pergi naik ke atas gunung Sinai untuk menerima itu hukum Taurat. Lalu katanya orang Israel tidak sabar, sedikit lagi tidak sabar. Musa kenapa lama? Mana Musanya? Mana Musanya? Jadi mereka tidak sabar. Ternyata kalau tidak sabar itu bisa bikin dosa. Ini dosanya dosa murtad lagi. Bikin Tuhan Allah sendiri. Dan kemudian ketika Musa turun dari Gunung Sinai, lalu dia melihat ini orang-orang, wah ada apa? Kok suaranya seperti deru perang? Ternyata mereka lagi menyembah patung emas buatan Harun, anak lembu emas itu. Lalu Musa melihat dan dia marah. Lalu dia sampailah di pasal 32 ayat 30 di sini dikatakan,
keesokan harinya berkatalah Musa kepada bangsa itu, kamu ini telah berbuat dosa besar, tetapi sekarang aku akan naik menghadap Tuhan. Musa sebagai hamba Tuhan, dia menunjukkan sikap hatinya kepada umat Tuhan. Yang pertama di sini, dia tidak menginginkan kebinasaan umat Tuhan, tetapi yang dia inginkan adalah keselamatan. Keinginan hati seorang hamba Tuhan yang baik seperti Musa di sini, kita melihat dia menginginkan keselamatan umat, dia tidak menginginkan kebinasaan. Terlihat di ayat 30 ini, dia katakan, keesokan harinya berkatalah Musa kepada bangsa itu, kamu ini telah berbuat dosa besar, tetapi sekarang aku akan naik menghadap Tuhan. Mungkin aku akan dapat mengadakan pendamaian karena dosamu itu. Dan di ayat 31 dia berkata di situ, dia naik lalu berdoa kepada Tuhan, dia berkata, Tuhan, mereka berdosa. Kita bisa melihat sikap hati hamba Tuhan yang Musa di sini, bagaimana dia menghadapi umat Tuhan ini. Padahal sebenarnya bisa saja Musa marah, ya dia yang memimpin di situ. Dia bisa mengutuk mereka juga, ya dia nabi dikasih mandat oleh Tuhan. Dia bisa marah besar, tetapi di sini dia tidak menginginkan kebinasaan umat Tuhan di sini. Dia berusaha untuk menyelamatkan mereka. Musa hamba Tuhan ini berusaha untuk menyelamatkan umat Tuhan. Dia tidak ada pilihan lain. Dia tidak ada pikiran, capek katanya misalkan ya, sudah capek-capek bawa kamu keluar dari tanah Mesir, kau salah-salahkan saya di padang gurun. Ya udah, saya tidak mau, saya tidak peduli. Terserah mau jadi apa umat Tuhan ini. Saudaraku yang Islam Tuhan, kalau Anda membaca kisahnya sejak keluar dari tanah Mesir sampai di pasal ini, bagaimana Musa sedemikian sabar mengasihi umat Tuhan di situ. Poin pertama di sini, ternyata hati seorang hamba yang ditunjukkan oleh Musa di sini. Bagaimana hatinya yang terus menjaga umat Tuhan untuk tidak binasa. Bahkan sekalipun terjadi dosa yang paling besar di sini, membuat Allah patung buatan tangan harum. Dia tidak menginginkan kehancuran umat Tuhan. Dia juga tidak menginginkan umat Tuhan itu menjadi kacau dan bubar dan lain sebagainya. Dia berkata, malah bahasanya seperti, kamu ini telah buat dosa besar. Lalu dalam doanya kepada Tuhan, Tuhan, itu enggak ada, kita tidak melihat, ini kayaknya marah-marah gitu, tidak ada. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, Musa memberikan contoh kepada kita. Semua orang yang telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Dia adalah hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang baiknya harus memiliki hati seperti Musa. Yang menginginkan umat diselamatkan. Yang menginginkan Injil ini diberitakan. Yang menginginkan jemaat, sekarang TPDK itu jemaat di perjanjian baru ini. Yang menginginkan umat Tuhan hari ini tetap eksis. Tidak boleh rusak. Yang menginginkan gereja yang benar itu tetap mengumandangkan keselamatan itu. Harusnya semua orang lahir baru memiliki keinginan yang sama dengan Musa. Gembala kita Pak Suhento, kalau seminar ada poin bukti orang lahir baru. Salah satu poinnya adalah rindu menyelamatkan orang lain. Orang lahir baru, orang yang sudah dibeli, lunas, dibayar oleh darah Kristus, harusnya menginginkan apa? Keselamatan umat. Dia tidak menginginkan kebinasaan orang. Amanat agung Tuhan, di Matius pasal 28, dan di Kisah Para Rasul pasal 1 juga kita baca. Beritakanlah Injil ke seluruh dunia. Aku akan menyertai kamu sampai ke ujung. Injil harus diberitakan. Ini keinginan hati hamba Tuhan. Ini keinginan hati orang yang sudah diselamatkan. Tadi saya duduk, saya baca
Bagaimana kamu menikmati surga jika orang yang kamu kasihi di neraka? Musa sampai nanti di ayat selanjutnya sampai berkata, hapuskan namaku Tuhan di kitab itu yang telah engkau tulis. Jangan binasakan mereka ini. Dia menjaga sekali, dia memiliki keinginan hati supaya orang-orang diselamatkan. Ini jangan binasa. Jadi orang-orang Israel itu sudah salah, bahkan sudah salah-salahkan Musa. Musanya masih bilang, udah jangan. Waduh, ada yang bisa tahan seperti Musa tidak? Punya perasaan seperti Musa setebal itu. Tetapi memang begitulah hati seorang hamba. Bileam kisahnya pernah kita baca, Bileam saudara. Bileam karena harta. Dia rela memiliki keinginan untuk mengutuk umat Tuhan. Padahal dia adalah hamba Tuhan. Dia rela, dia dalam hatinya timbul keinginan yang salah karena harta. Ternyata bisa juga. Hamba Tuhan, Bileam pernah salah dalam hal ini. Dia tidak menginginkan keselamatan umat, tetapi karena harta. Bayangkan Bapak Ibu Saudara sekalian, pertama prajurit ini, siapa itu? Lupa lagi. Datang kepada Bileam lalu meminta supaya Bileam mengutuk Israel. Pertama bawaannya kecil sedikit gitu. Bileamnya masih tidak mau. Lalu kemudian diutus lagi satu panglima 50 anggotanya. Dibawa lagi lebih banyak begitu. Mungkin dia lihat, oh ini banyak juga ini. Kayaknya banyak ini. Lalu kemudian dia berkata, bolehlah saya tanya Tuhan dulu. Begitu. Dia mau tanya Tuhan. Harusnya kalau itu kebenaran, enggak usah tanya Tuhan. Boleh nggak saya pergi? Oh dia mau tanya, boleh nggak saya kutuk Israel? Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Keinginan hati seorang hamba untuk umat Allah. Dia tidak mengharapkan umat Allah binasa. Tetapi dia menginginkan keselamatan tetap terjaga. Dia berusaha apapun yang dia lakukan. Itu Musa. Dan saya yakin kita semua adalah orang-orang lahir baru. Amin. Punya keinginan hati. Saya ingin keluarga saya diselamatkan. Saya ingin teman saya diselamatkan. Saya ingin yang sudah diselamatkan ini jangan rusak lagi. Saya ingin menjaga hidup ini di dalam gereja yang benar dan saling menjaga. Karena saya tidak menginginkan jemaat ini menjadi bubar. Ya, kurang lebih seperti itu. Yang kedua, keinginan hati seorang hamba ditunjukkan dan dicontohkan kepada kita oleh Musa di sini. Yang pertama tadi, dia tidak menginginkan kebinasaan umat, tetapi keselamatan. Yang kedua, keinginan Musa di sini keinginan hati seorang Musa di sini, dia menunjukkan kepada Tuhan gitu ya. Kasihnya atau cintanya kepada Tuhan atau seluruh jiwanya, dia mau menunjukkan bahwa seluruh jiwanya, hidupnya, kasihnya gitu ya, seluruh hidupnya hanya untuk Tuhan semata. Ini di ayat 31. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka. Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah engkau tulis. Di sini Musa menunjukkan kepada Tuhan bahwa bahkan seluruh hidupnya, kalau bisa hapuskan namaku yang tertulis di kitab yang telah engkau tulis itu, daripada engkau binasakan umat Tuhan ini.
dia menunjukkan, dia memiliki keinginan hati agar umat Tuhan ini tidak boleh dibinasakan. Dan reaksi Musa, dia memperlihatkan kepada Tuhan bahwa Tuhan atau umat Tuhan yang ada di situ adalah prioritas hidupnya. Itu hamba Tuhan yang percaya Tuhan, Musa. Kenapa saya katakan demikian, Bapak Ibu sekalian? Lihat ayatnya. Dia berkata, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah engkau tulis. Kalau Tuhan tidak ampuni dosa umat ini, biar saya tidak masuk surga saja. Siapa yang tidak mau masuk surga? Kalau namanya sudah dihapus bagaimana? Siapa yang tidak mau masuk surga? Apakah Musa di sini tidak mau masuk surga? Mau, dia mau masuk surga. Tetapi di sini Musa memperlihatkan hatinya kepada umat Tuhan ini, bahwa bahkan seluruh jiwa saya ini untuk umat Tuhan. Jangan binasakan mereka ya Tuhan, hapuskanlah namaku saja sebagai gantinya. Oh saudaraku yang selam Tuhan, kita bisa melihat di sini. Hati seorang hamba sangat memprioritaskan umat Tuhan. Tentu kita tahu bahwa Musa juga tahu kalau umat Israel adalah hadirat Tuhan di muka bumi. Seperti jemaat hari ini yang adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Kalau Anda baca di Efesus pasal 5 ayat 29, jemaat yang adalah tubuh Tuhan dan kepenuhannya. Jadi gereja adalah tubuh Tuhan, hadirat Tuhan di situ. Maka kalau Musa berani berkata, Tuhan hapuskan namaku, yang penting jangan binasakan umat Tuhan ini, itu sebenarnya dia juga mau kasih tahu Tuhan, saya mengasihimu lebih daripada surga itu. Musa menunjukkan kepada Tuhan, memperlihatkan kepada Tuhan, bahkan kepada kita hari ini, bahwa kasihnya yang paling besar semata-mata hanya tertuju kepada Sang Jehova. Bukan kepada berkat yang lain. Dia tidak peduli surga. Dia tidak peduli berkat-berkat yang lain. Yang dia peduli adalah bagaimana cinta kasihnya. Yang sungguh-sungguh itu harus tetap kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Dulu di GBIA, di diaspora, di Karawang. Ada satu pemuda tinggal di Tangerang. Tapi ini hanya cerita saja. Lalu kebaktiannya di Karawang. Pagi-pagi sudah datang. Kamu datang? Iya Bang, anak muda. Saya bilang, jauh loh, kamu lewati GBI Agramata, Cengkareng, kamu lewati Grape, Bekasi, Tambun, sampai di sini juga saya bilang. Terus ada beberapa teman-temannya pemuda ngomong gini, di sini kan ada itu, kata siapa, saya bilang separuh jiwanya, kata. Saya bilang separuh jiwa. Iya itu, kata. Oh iya bagus lah, tapi nggak apa-apa lah. Waktu itu anak muda ini belum lahir baru, belum baru permulaan penginjilan waktu itu. Tiap minggu pagi-pagi sudah datang, saya bilang, enggak masalah sih, cuma kamu naik motor, saya bilang, ya. Nanti pulang malam lagi, begitu terus. Wah. Dia bilang, jadi mereka katakan, di sini ada orang yang separuh jiwanya. Bayangkan separuh jiwanya ada di Karawang. Dia bisa tempuh Tangerang, dari Tangerang sampai Karawang itu. Dia bilang gini, sebentar aja kok. Wah, saya hitung-hitung saya lihat di Google Maps 4 jam ya. Dia bilang sebentar aja kok. Ini apa? Saya pikir, karena dia memiliki cinta yang separuh nafas. Dia memiliki kasih yang separuh nafasnya ada sama perempuan itu. Dan ternyata enggak jadi. Maksudnya mereka tidak jadi menikah. Saya bilang, untung cuma separuh. Kalau sepenuhnya bisa gila kamu, saya bilang. Jadi separuh nafas. Bayangkan, separuh nafasnya, separuh jiwanya saja, dia bisa tempuh 4 jam perjalanan
Setiap minggu dia lalu tanya, saya tanya sama dia jawab, dia bilang, enggak kok, dekat, sebentar aja kok. Wah, ini dan bukan hanya 1-2 kali. Sampai dia diselamatkan di Karawang. Ini pemuda ini. Lalu setelah putus, dia masih ke Karawang. Saya bingung. Apalagi saya bilang, enggak apa-apa, saya gabungnya di sini. Kata, wah ini berarti mantap juga imannya. Saudaraku yang saya salam Tuhan, kalau Musa bukan separuh jiwanya, umat Tuhan itu sepenuh jiwanya, sepenuh, kalau orang bilang separuh nafasku ada di kau, itu semua nafasnya Musa di umat Tuhan saat itu. Begitu. Maka dia rela mengambil loh batu itu, kalau menurut ceritanya itu diambil di Gunung Sinai. Saya lihat video, ternyata Gunung Sinai dari titik di mana Musa ambil loh batu itu sampai ke tepi laut itu ada kurang lebih 4 kilometer dan agak nanjak gitu. Jadi dia naik ke atas itu jalan kaki nanjak, hanya ambil loh batu. Dia rela melakukannya. Dia rela disalahkan oleh orang Israel di padang gurun kan gitu. Dia rela disalahkan. Dia rela capek-capek. Tahu nggak? Karena sepenuh jiwanya ada di umat Tuhan. Tapi sebenarnya bukan semata-mata karena umat itu orangnya bagus-bagus, bukan. Orangnya cantik-cantik, orangnya baik-baik, bukan. Karena Musa melihat umat Tuhan ini adalah hadirat Tuhan. Kalau saya mengasihi umat Tuhan, saya mengasihi Tuhan. Makanya kalau ada orang lahir baru, tidak setia pada pertemuan jemaat misalkan, tidak mengasihi Tuhan, saya pikir begitu. Kalau mau mengasihi Tuhan, kasihi tubuhnya. Gitu. Kamu tidak mengasihi tubuhnya, bagaimana kamu berkata aku mengasihi Tuhannya? Salah. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih salam Tuhan, keinginannya agar kasih dan cintanya kepada Tuhan dicurahkan sepenuh-penuh. Itu keinginan hati Musa. Keinginannya agar kasihnya dicurahkan sepenuhnya kepada umat Tuhan ini. Sekarang gereja saat ini yang dijadikan tiang penopang dasar kebenaran oleh Tuhan. Kita boleh ambil bagian di dalam. Lalu kita bagaimana? Apakah kita di pihak yang senang seperti perbuatan Musa atau di pihak orang-orang yang itu, orang-orang Israel yang membuat lembu emas itu? Itu yang kedua. Yang ketiga, keinginannya ini di ayat 34 dan 35 dan pasal 33 ayat 1 sampai 3. Saya baca 34, tetapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah kusebutkan kepadamu, akan berjalan malaikatku di depanmu. Lalu di pasal 33 ayat 1 sampai 3, aku akan menghalau musuh-musuhnya begitu, ada Amori, ada orang Het, ada orang Fers dan Hewi dan Yebus. Ini adalah berkat Tuhan kepada Musa, yaitu akan berjalan malaikatku di depanmu. Aku akan menghalau musuh-musuhmu. Tetapi pergilah dan berjalanlah bersama umat Tuhan itu. Dan Musa mengiyakannya dan melakukannya. Poinnya adalah bahwa hamba Tuhan yang adalah Musa di sini memiliki keinginan hati. Keinginan hatinya apa? Dia mau menikmati berkat Tuhan, tetapi maunya jika dia berada dalam perjalanannya bersama umat Tuhan. Dia mau menikmati berkat Tuhan, namun sukacitanya jika saya boleh menikmatinya bersama umat Tuhan. Apa maksudnya? Bahwa sebenarnya kita boleh katakan bahwa umat Tuhan adalah pintu berkat bagi orang-orang percaya. Musa bahagia jika Tuhan memberkatinya dalam perjalanannya bersama umat Tuhan.
Ketika Musa selesai berdoa kepada Tuhan, lalu Tuhan menjawab Musa, ya sudah kalau begitu berjalanlah bersama umat Tuhan ini. Lalu dia berjalan, lalu Tuhan menjanjikan apa? Oh, ini berkat Tuhan. Kalau malaikat yang berjalan di depan Musa berarti kan pengawalnya siapa? Malaikat. Dia menghalau musuh-musuhnya. Ini berkat yang luar biasa. Dan Musa bahagia karena itu. Dan dia bahagia dan berjalan menikmatinya. Namun dia bersuka cita jika itu terjadi karena perjalanannya bersama umat. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, seharusnya orang-orang lahir baru melihat ini. Kalau saya mengasihi jemaat, Tuhan pasti mengasihi saya. Seberapa besar kasihmu kepada jemaat yang Alkitabiah, segitu juga kasihmu kepada Tuhan sebenarnya. Dia ingin menikmati berkat Tuhan, tetapi dia mau nikmati itu kalau dia berjalan bersama umat. Saudaraku yang sesalam Tuhan, di dalam gereja yang Alkitabiah, kita boleh ambil bagian. Kita jangan melihat itu sebagai beban, tetapi sebagai berkat. Kita mendukung pelayanan di sini. Kita melakukan ini, melakukan itu, dan lain sebagainya. Itu semua adalah berkat, harusnya bukan beban begitu. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, banyak orang ya, bahkan di dalam Alkitab kita bisa baca orang-orang yang tidak beruntung. Banyak orang-orang yang tidak beruntung, misalkan ada anak muda yang kaya gitu ya. Dia tidak beruntung. Di depannya sebenarnya juru selamat dia. Tetapi kenapa? Karena hartanya terlalu banyak, akhirnya hatinya sedih, lalu pulang. Banyak orang tidak beruntung. Dan masih banyak orang juga takut kepada pelayanan. Masih banyak orang takut pada pelayanan. Akhirnya apa? Kalau ada apa-apa di dalam pelayanan, dia hitung-hitungan. Pertimbangan ini, pertimbangan itu. Oh, lihat Musa. Apakah ada di sini kita baca Musa mempertimbangkan dulu, dia berpikir, kalau saya berjalan lagi di bangsa ini, pusing lagi, capek lagi, nanti udahlah nggak usah. Nggak ada. Dia langsung ambil sikap sebagai hamba Tuhan. Lalu mencurahkan keinginan hati. Bapak Ibu Saudara Islam Tuhan, masih banyak orang takut kepada pelayanan. Kita tidak asing kisah Musa ketika dia memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Pas tulah ke-10 mereka keluar. Lalu setelah mereka keluar sampailah di tepi laut Teberau. Di depan mereka laut, dari belakang ada Firaun dan tentaranya. Lalu di tengah-tengah ada orang Israel sendiri yang nyalah-nyalahkan Musa. Kamu tidak tahu itu laut, kita lewat di mana? Harusnya jalannya di sini. Musa pikir, iya juga sih, memang tidak ada jalan. Tapi tahu tidak, kenapa Musa tidak dengar mereka? Karena dia lebih percaya Tuhan daripada yang bicara di belakang dia ini. Tetapi di sisi lain manusianya, pasti dia berdebar-debar. Ini gimana sih sebentar? Mereka mungkin sudah dengar bunyi langkah ini, kuda kereta mereka, si Firaun gitu. Ya mungkin dia, wah ini gimana ini? Wah ini lebih berat sih. Siapa yang mau cemplung ke laut itu? Tapi lalu kemudian Tuhan berbicara kepada Musa. Angkat tongkatmu. Lalu dia tinggal pukul air itu. Keajaiban terjadi. Saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Di dalam pelayanan yang engkau merasa berat melakukannya pun sekalipun, engkau tinggal hanya menyalakan imanmu. Engkau tinggal hanya memperlihatkan imanmu. Kata Tuhan Yesus, sebiji sesawi saja. Engkau akan pindahkan gunung. Mau pindahkan gunung bagaimana? Nanti pindahkan gunung repot. Tetapi di sini, seberapa beraninya engkau melayani Tuhan. Seberapa berkorbannya engkau melayani Tuhan. Hatimu, hati seorang hamba. Atau bukan. Gereja yang Alkitabiah sudah ada. Yang mengajarkan kebenaran.
Wah, memang dalam perjalanan ini ada merasa ini terbeban, merasa ini beban dan lain sebagainya. Tidak ada. Musa pernah melewatinya dan dia bisa melewatinya karena dia hanya apa? Menyalakan imannya. Sedikit saja dia bisa belah laut Eberau. Dia bisa datangkan burung puyuh, mana dari sorga. Berjalan di padang gurun 40 tahun. Siang ada tiang awan, malam ada tiang api. Luar biasa sekali. Bapak Ibu Saudara yang saya salam Tuhan, hati seorang hamba dan keinginannya untuk umat Tuhan. Musa telah mencontohkannya kepada kita bahwa keinginannya untuk umat Tuhan jangan binasa, melainkan keselamatan tetap ada pada umat Tuhan. Dia melihat umat Tuhan itu sebagai prioritas hidupnya. Karena jika aku berbuat untuk umat Tuhan, maka Tuhan akan memberkati saya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kamu telah dibeli, harganya sudah lunas dibayar. Jadilah hamba Tuhan, jangan jadi hamba dirimu sendiri, lebih lagi jadi hamba orang lain. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang indah ini dan penguraian yang singkat. Dan biarlah Tuhan Kau yang memberkatinya untuk kami semua yang ada di sini, agar kami tetap melihat diri ini sebagai manusia yang telah ditebus, sebagai manusia yang telah mengikat diri pada Kristus, supaya kami terus mengingat identitas kami sebagai anak-anak Tuhan yang harus dengan tulus ikhlas melayani-Mu seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan, lewat firman-Mu ini, Tuhan yang memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.